Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran yang sama dengan sistem daring. Dan pada hari ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang ilmu tajwid, di mana barusan tadi disampaikan itu berkaitan dengan hukum qalqalah, kemudian yang sekarang itu berkaitan dengan hukum ro. Oleh karena itu, Bapak minta kepada kalian semua supaya disimak baik-baik agar kalian semua bisa mengerti dan bisa memahami tentang hukum tadi qalqalah, kemudian yang sekarang hukum ro. Baik, silakan disimak baik-baik. Hukum ro. Apa yang dimaksud dengan hukum ro? Hukum ro, ya, hukum ro adalah bagian dalam ilmu tajwid, yakni bagaimana cara membaca huruf ro. Hukum ro terbagi tiga. Yang pertama tabhim atau tebal, yang kedua tarkik atau tipis, dan yang ketiga tabhim tarkik atau jawazul wajhain. Nah, ini tabhim tarkik, tabhim tarkik. Jadi ada tiga, bisa dibaca tabhim, kemudian dibaca tarkik, hukum tarkik, kemudian bisa juga dibaca tabhim juga tarkik gitu. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan tabhim? Tabhim itu tebal. Yaitu apabila ketentuannya, apabila huruf ro berharokat patah atau dhammah. Ya. Contoh, wadinat li rabbiha wa huqqat. Mana? Ini yang dibulatin, ini termasuk hukum tabhim. Itu. Kenapa? Ro-nya berharokat patah. Di sini kan apabila huruf ro berharokat patah atau dhammah. Mana? Ini ro-nya berharokat patah. Berarti hukumnya tabhim. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ini ro-nya berharokat dhammah. Jadi yang pertama, apabila ro-nya berharokat patah atau dhammah itu disebut dengan tabhim. Yang kedua, mati sesudah bunyi vokal a atau patah atau u dhammah. Jadi mati sesudah bunyi vokal a atau patah atau u atau dhammah. Jadi ro-nya itu sukun atau mati. Ini ya. Ini ro-nya sukun. Nah, sesudah berharokat patah gitu. Jadi ada ro sukun sesudah huruf yang berharokat patah. Itu. Ro sukun sesudah huruf yang berharokat dhammah. Gitu. Jadi matinya huruf ro atau sukunnya huruf ro itu sesudah berharokat patah atau dhammah. Paham? Fahimna. Lanjut. Mati sesudah bunyi vokal i atau kasroh asli dan setelahnya bertemu huruf isti'la. Gitu. Jadi mati sesudah bunyi vokal i atau kasroh, ya, dan setelahnya bertemu huruf isti'la. Jadi ro-nya itu ya, sukun atau mati tapi sesudah huruf isti'la. Itu. Mana? Ini kho, so, do, gin, to, kof, zo, atau disingkat khusso, do, tin, kiz. Contohnya firqatun, ro-nya berharokat sukun. Nah, namun ini ada huruf gitu ya, sesudah huruf sebelum huruf ro sukun itu berharokat kasroh
gitunya hurufnya itu. Tapi yang kasrohnya itu apabila hurufnya isti'la yang ini gitu. Nah, mirsodun ro-nya sukun sebelumnya berharokat kasroh ya dalam huruf isti'la. Ro-nya sukun sebelum ro sukun itu berharokat kasroh tapi dalam huruf isti'la. Karena kalau bukan huruf isti'la mah itu tarkik begitu. Ya. Paham? Paham. Nah. Mati sesudah bunyi vokal i kasroh tidak asli, yaitu yang terdapat pada hamzah wasol itu alif pada kata perintah atau wasol, karena itu hilang atau diabaikan pada saat membaca tidak berhenti melainkan diteruskan atau wasol. Contoh, nah warzuq, nah ro-nya itu sukun gitu ya, ro-nya itu sukun mati sesudah bunyi vokal i gitu ya. Jadi sebetulnya itu kalau misalkan ini ada tanda alif tuh, jadi tidak asli, yaitu yang terdapat pada hamzah wasol. Jadi ada alifnya gitu ya, atau hamzah wasolnya ini gitu. Karena kalau misalkan alif ini ya hukumnya itu ya wujud kal adam, jadi ada kayak tidak ada gitu, makanya nggak dibaca. Waladir tado gitu, amir tabu, warzuqna itu ya. Lanjut, tarkik atau tipis, yaitu apabila berbaris i atau kasroh. Contoh, rizkon, arina, waturisinin gitu. Rizkon ro-nya berharokat kasroh, arina ro-nya berharokat kasroh, waturisinin ro-nya berharokat kasroh. Itu tarkik. Yang kedua, mati sesudah bunyi vokal i atau kasroh asli dan berikutnya tidak bertemu huruf isti'la. Jadi ro-nya berharokat sukun sebelumnya berharokat kasroh. Ro-nya berharokat sukun sebelumnya berharokat kasroh, tapi bukan isti'la. Kalau isti'la itu tabhim gitu. Paham? Insyaallah. Lanjut, membaca berhenti pada suatu kata sehingga huruf pada akhir kata itu dimatikan atau kebetulan memang mati dan sebelum berhenti ada bunyi vokal i. Itu. Contoh, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Nah, itu karena dimatikan di akhir gitu ya. Nah, maka ini dibaca tarkik gitu. Membaca berhenti pada suatu kata sehingga huruf pada akhir kata itu dimatikan atau kebetulan memang mati dan sebelum berhenti ada bunyi vokal i. Nah, itu kan ada huruf vokal i, bir kan gitu. Nah, ini tarkik hukumnya. Nah, tabhim tarkik apabila ro sukun didahului oleh huruf berharokat kasroh gitu ya, dan sesudah ro terdapat salah satu huruf isti'la yang berharokat kasroh atau kasrotain. Nah, ini bisa dibaca dua gitu ya, bisa dibaca tabhim, bisa dibaca tarkik. Min air di bihir sin gitu. Ini jadi apabila ro-nya sukun, ro sukun didahului oleh huruf berharokat kasroh, ada huruf kasroh, dan sesudah ro terdapat salah satu huruf istilah, ada huruf istilah yang tadi itu ya, yang tadi yang disebutkan itu huruf istilah yang berharokat kasroh atau kasrotain gitu. Paham? Insyaallah paham. Nah, kita praktek hukum ro. Nah, ini Pauhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahra falako fakana kullu firqin kataudil azim. Silakan ini dipelajari gitu ya, kemudian kalian cari. Jadi terakhir tugas tolong cari 10 ya, 5 tabhim dan 5 tarkik. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan, karena Bapak memberikan waktu cuma 10 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
silakan kalian kerjakan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.